Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok Alexander Fleming dari SDP Bidang Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh pembelajaran sekolah dasar pada keterampilan literasi dasar anak di Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Margareta Eva Kristiana Agustin dengan NIM 250804300055 bersama keempat rekan saya Muhammad Dafa Faizi dengan NIM 250805300138 bersama juga dengan Nur Fatimah Aprilia Sisa Sarli 250803300087 bersama Okta Glory Immanuel Surbakti dengan NIM 250802302224 bersama Sofi Melianti dengan NIM 250801300117. Next. Daftar isi. Untuk yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode riset. Yang keempat, biaya dan jadwal kegiatan. Next. Kita mulai dari pendahuluan. Latar belakang. Literasi dasar merupakan fondasi penting dalam pendidikan sekolah dasar, namun masih banyak tantangan dalam pengembangannya, baik dari faktor internal maupun seperti rendahnya motivasi belajar, maupun eksternal seperti pengaruh gadget dan kurangnya dukungan orang tua. Meski peringkat literasi Indonesia meningkat, kualitasnya masih terdampak pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi pembelajaran dan waktu belajar yang efektif, serta metode pembelajaran inovatif yang dapat mendukung peningkatan literasi dasar siswa secara optimal dan berkelanjutan. Next. Rumusan masalah. Bagaimana peran sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan dan mengolah kemampuan literasi dasar? Apa fungsi pembelajaran untuk pengembangan literasi dasar bagi siswa sekolah dasar? Apa faktor yang mempengaruhi proses pengembangan literasi dasar? Berapa lama waktu yang efektif untuk mengembangkan dan mengolah literasi dasar untuk siswa? Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan penurunan literasi dasar? Next. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan memahami peran sekolah sebagai tempat pengembangan dan pengelolaan kemampuan literasi. Yang kedua, mengetahui dan memahami fungsi pembelajaran untuk mengembangkan literasi dasar bagi siswa sekolah dasar. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembangan literasi dasar. Yang keempat, mengetahui dan memahami lama waktu yang efektif untuk mengembangkan dan mengolah literasi dasar siswa. Yang kelima, mengetahui dan memahami solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan penurunan literasi dasar. Next. Luaran yang diharapkan, yang pertama artikel ilmiah, yang kedua laporan kemajuan, yang ketiga laporan akhir, yang keempat e-book cara menggali literasi dasar. Next. Manfaat penelitian. Bagi sekolah dasar, penelitian ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan penurunan kemampuan literasi siswa. Bagi siswa, sebagai sarana mereka untuk membuka wawasan tentang kemampuan literasi. Bagi guru, guru sebagai pembimbing siswa dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dan cara menyusun strategi untuk menggali kemampuan literasi siswa yang menarik. Bagi orang tua dapat menjadikan penelitian ini sebagai inspirasi cara atau teknik untuk menggali lebih kemampuan literasi anak di rumah. Yang kelima, untuk mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dan wawasan tambahan menghadapi kemampuan literasi yang semakin menurun. Bagi universitas,
Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang kurikulum atau pelatihan bagi calon guru agar lebih siap menghadapi tantangan literasi di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, atas kesempatannya izinkan saya menjelaskan mengenai materi atau bab tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan penting untuk membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan seseorang agar dapat belajar dan berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran di sekolah dasar merupakan proses perubahan perilaku yang berkelanjutan, fungsional, positif, dan terarah melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Selanjutnya, hubungan pembelajaran dengan literasi dasar. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan literasi di sekolah dasar dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai pendekatan pembelajaran dan faktor lingkungan. Dalam pembelajaran literasi dasar, metode yang digunakan beragam untuk menarik minat siswa. Guru dapat menggunakan cara seperti membacakan cerita secara interaktif, diskusi kelompok, permainan edukatif, dan pembelajaran berbasis proyek. Metode ini membantu siswa memahami materi dengan baik, aktif berpartisipasi, serta mengembangkan kemampuan membaca dan menulis secara menyenangkan. Pendekatan yang bervariasi ini juga menyesuaikan gaya belajar siswa sehingga proses pembelajaran lebih efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi dasar anak. Literasi dasar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sehingga peningkatannya membutuhkan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan literasi sekolah dasar beragam. Lingkungan keluarga sangat penting karena dukungan dan kebiasaan baca di rumah membantu meningkatkan minat anak. Di sekolah, metode pembelajaran yang menarik dan peran aktif guru juga mendukung kemampuan literasi anak. Ketersediaan buku dan fasilitas perpustakaan membuat anak lebih mudah mengakses bahan bacaan. Selain itu, motivasi dan minat belajar anak juga berperan besar dalam keberhasilan literasi. Semua faktor ini saling terkait dan harus diperhatikan bersama agar literasi anak berkembang maksimal. Next. Penelitian terdahulu. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan minat literasi yang menarik serta model pembelajaran dan program berbasis kompetisi juga efektif dalam membangkitkan semangat siswa untuk membaca dan belajar. Pendekatan-pendekatan ini membuat siswa lebih termotivasi di proses belajar membaca. Kerangka pemikiran. Peningkatan literasi dasar siswa sekolah dasar berperan penting dalam mendorong pencapaian belajar lintas mata pelajaran, sehingga perlu strategi pembelajaran yang tepat dan terintegrasi. Pembelajaran dengan lebih mudah. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang tepat dan terintegrasi lintas mata pelajaran sangat diperlukan agar literasi dasar berkembang secara optimal dan berdampak luas pada pencapaian belajar siswa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh rekan saya, Abdullah Sesar.
Yang pertama, metode riset. Lokasi riset penelitian ini dilaksanakan di Sleman, Yogyakarta selama 4 bulan dengan melibatkan guru, siswa, dan praktisi pendidikan untuk merumuskan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam strategi pembelajaran inovatif dalam meningkatkan literasi dasar siswa sekolah dasar di Sleman. Penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi secara alamiah tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Metode ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan data kualitatif secara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang fenomena pembelajaran dan berfungsi sebagai acuan untuk pengembangan model pembelajaran yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dasar. Next. Metode riset. Tahapan riset yang dilakukan disesuaikan dengan metode, tujuan, dan pendekatan yang digunakan, yakni kualitatif deskriptif. Adapun tahapan riset yang dilakukan diantaranya, yang pertama adalah penentuan fokus dan tujuan penelitian, yang kedua penyusunan instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner melalui Google Form, yang ketiga penyebaran Google Form kepada responden yang meliputi guru, siswa, serta pihak terkait di bidang pendidikan. Lalu yang keempat, pengumpulan dan pengolahan data hasil respon. Kemudian reduksi serta penyajian data. Yang keenam, analisis dan interpretasi data untuk memperoleh temuan penelitian. Yang ketujuh, uji keabsahan data melalui validitas dan kredibilitas. Dan terakhir, penyusunan laporan hasil penelitian. Next. Objek atau variabel riset. Objek kajian dalam penelitian ini adalah dampak pembelajaran di sekolah dasar terhadap kemampuan literasi dasar anak-anak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Masalah ini menjadi krusial untuk diteliti karena keterampilan literasi dasar merupakan landasan utama bagi perkembangan pendidikan mereka. Lalu variabel riset, variabel independen dalam penelitian ini merupakan pembelajaran yang diterapkan di sekolah dasar di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini merupakan keterampilan dasar literasi dasar anak yang mencakup kemampuan membaca, menulis, memahami teks sederhana, serta mengolah informasi data. Sumber dan teknik pengumpulan data. Pertama, sumbernya. Riset mengenai pengaruh pembelajaran sekolah dasar terhadap keterampilan literasi dasar anak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini diperoleh dari beberapa sumber, yakni dari hasil penyebaran angket berbasis Google Form kepada guru dan siswa sekolah dasar. Dokumen resmi dari Dinas Pendidikan maupun sekolah, buku literatur mengenai pembelajaran dan literasi, serta artikel ilmiah yang membahas strategi peningkatan literasi dasar. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan kajian literasi yang berfungsi sebagai landasan teoritis melalui penelusuran berbagai literatur, baik media cetak maupun digital untuk pemahaman konsep pembelajaran dan literasi dasar. Yang kedua menggunakan angket atau Google Form yang disebarkan kepada guru dan siswa sekolah dasar sebagai responden utama untuk memperoleh data primer terkait strategi pembelajaran serta keterampilan literasi dasar anak. Yang ketiga, studi dokumen, yaitu menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen pendukung baik berupa laporan sekolah, data hasil belajar, maupun arsip kebijakan pendidikan terkait literasi dasar. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengelompokan penyajian data
dan triangulasi untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan. Next. Kemudian penyimpulan hasil riset. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari angket, kajian literasi, dan studi dokumen. Penyimpulan data mencakup rumusan masalah tentang pengaruh strategi pembelajaran terhadap literasi dasar anak, ringkasan temuan terkait efektivitas pembelajaran terhadap kemampuan membaca dan menulis, serta saran untuk pengembangan model pembelajaran yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan mutu literasi dasar di jenjang pendidikan sekolah dasar. Tahap penyimpulan dasar hasil riset dari pengkajian ini mencakup yang pertama, mengemukakan kembali topik dan permasalahan penelitian, yaitu mengenai pengaruh strategi pembelajaran sekolah dasar terhadap keterampilan literasi dasar anak di Kabupaten Sleman. Kedua, meringkas poin-poin penting dalam temuan seperti efektivitas pembelajaran yang diterapkan guru dan dampaknya terhadap kemampuan membaca, menulis, serta pemahaman teks sederhana siswa. Dan yang terakhir, menyajikan saran untuk penelitian selanjutnya, terutama terkait pengembangan model pembelajaran yang lebih inovatif dan berkelanjutan guna meningkatkan mutu literasi dasar pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Okta Surbati. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Berikut adalah rekap dari rencana anggaran biaya kelompok kita. Jenis pengeluaran nomor 1, bahan habis pakai, sumber dana, Delmawa sebesar 4.509 dan perguruan tinggi sebesar 800.000. Jenis pengeluaran yang kedua, sewa dan jasa dari sumber dana Delmawa sebesar 950.000, dan perguruan tinggi 900.000. Jenis pengeluaran yang ketiga, transportasi lokal dari sumber dana Delmawa sebesar 1.550.000 dan perguruan tinggi 400.000. Dan jenis pengeluaran keempat, lain-lain dengan sumber dana Delmawa sebesar 1 juta dan perguruan tinggi sebesar 300.000. Jumlah keseluruhannya adalah 9.900.000 rupiah. Dengan rincian Delmawa 7.900.000 rupiah, perguruan tinggi 2 juta rupiah, dan jumlah 9.900.000. Next. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Jenis kegiatan nomor 1, perencanaan kegiatan akan dilaksanakan di bulan pertama, di minggu pertama, dan penanggung jawab EVA. Jenis kegiatan yang kedua, pembuatan angket penelitian di bulan pertama, minggu kedua, dengan penanggung jawab DAFA. Kemudian jenis kegiatan ketiga, publikasi media sosial di bulan pertama, minggu ketiga dan keempat, dengan penanggung jawab SOFI. Jenis kegiatan keempat, pelaksanaan penelitian di bulan kedua, minggu pertama dan kedua, dengan penanggung jawab SERBI. Lalu jenis kegiatan yang kelima, peretapan dan analisis data di bulan kedua, minggu kedua dan keempat, dengan penanggung jawab OKTA. Lalu jenis kegiatan yang keenam, penarikan kesimpulan data di bulan kedua, minggu ketiga. Di bulan kedua, minggu ketiga dan keempat, dengan penanggung jawab SOFI. Lalu jenis kegiatan yang ketujuh, penyusunan artikel ilmiah di bulan kedua, bulan tiga, minggu ke 1 dan kedua, dengan penanggung jawab OKTA. Lalu jenis kegiatan yang ke-8, penyusunan laporan kemajuan di bulan ketiga, minggu kedua dan ketiga, dengan penanggung jawab SERWI. Jenis kegiatan ke-9, evaluasi program di bulan pertama, bulan keempat, di bulan kedua, minggu ke-2 dan bulan
ketiga minggu kedua. Oke. Dan yang terakhir bulan ketiga minggu keempat dengan penanggung jawab Eva. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan di bulan ketiga minggu keempat dengan penanggung jawab Eva. Next. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.